Harvey York melawan Frankie Garcia, Chapter 3403. Sangat berani, tutup pintu itu. Tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini sebelum kita selesai dengan Harvey York, seru Frankie Garcia. Beberapa saat kemudian, pintu halaman segera ditutup rapat. Saat itu, dunia luar benar-benar terisolasi. Tidak seorang pun bisa masuk atau bahkan keluar dari sana, dan juga, tidak ada yang akan mengetahui kebenaran tentang situasinya. Benarkah, apakah kamu akan membiarkan anjing-anjing itu keluar sekarang? Tanya Harvey dengan tenang. Apakah menurutmu pintu itu bisa menghentikanku untuk keluar dari sini? Bahkan Tuhan tidak akan mengeluarkanmu dari situasi kali ini. Hehehe, Frankie terkekeh. Aku bilang begitu, terakhir kali, polisi mendukungmu Harvey. Kali ini, aku ingin melihat siapa yang ada di belakangmu. Harvey dengan tenang mengangkat pedang di tangannya sambil tersenyum. Siapa yang mengatakan padamu bahwa aku membutuhkan bantuan polisi terakhir kali? Mereka mungkin malah melindungi kalian. Apakah kamu mengatakan bahwa kami sudah ditakdirkan untuk mati di sini? Frankie tertawa kecil. Apakah kamu bahkan layak? Jangan naif Harvey, kamu tidak berhak untuk mengatakan itu, jawab Harvey dengan tenang. Tapi aku harus memperingatkanmu sebelum aku melakukan sesuatu. Jika kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu, maka segera lenyapkan pelaku sebenarnya untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu dan melepaskanmu kali ini. Tapi jika tidak, maka jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika kita sampai bertarung, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Dahlia mendidih karena marah saat melihat Harvey bertingkah begitu arogan sambil memegang pedang. Secara logis, hanya orang-orang kuat dari lingkaran sosial atas yang memiliki kemampuan untuk pamer seperti itu. Tapi Harvey hanyalah orang luar, dia hanya memiliki raja senjata untuk melindunginya, tetapi dia masih begitu sombong. Sungguh lelucon, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu sombong di depan kematiannya. Kalian pasti sangat konyol, Frankie tertawa dengan dingin lalu menunjuk hidung Harvey. Lakukan, perintah Frankie sambil melambaikan tangannya. Orang-orang India segera menyerbu ke depan dengan pedang di tangan mereka. Jelas bagi mereka, kebenaran sudah tidak ada artinya. Jika Frankie percaya bahwa Harvey adalah pembunuhnya, maka itulah kebenaran di mata mereka. Bahkan Tuhan tidak akan mengubah pikiran mereka. Dahlia memelototi Harvey dan segera melepaskan pengaman senjata apinya. Jika dia memiliki kesempatan, dia tidak akan ragu-ragu untuk menembak mati Harvey. Sebelum Harvey melakukan sesuatu, Rahel Hardy sudah melompat keluar dari G-Wagon dan secepat kilat mengayunkan pedangnya ke depan. Kecepatan adalah satu-satunya untuk sukses jangka panjang. Setelah menjalani beberapa pertempuran nyata, Rahel mendapatkan pemahaman yang sama sekali baru tentang pepatah tersebut. Hanya dalam beberapa detik, 3 orang India yang memegang pedang merasakan sakit yang tajam di lengan mereka sebelum dikirim terbang. Chapter 3404, orang-orang India itu menatap Rahel dengan kesal, sementara Rahel tampak acuh tak acuh. Sekali lagi, dia mengayunkan pedangnya, serangan itu menebas 2 orang India lagi yang mencoba menyelinap ke arahnya. 5 orang India sudah tergeletak di tanah tak berdaya, sementara sisanya menunjukkan ekspresi lurus di wajahnya. Mereka menerkam ke depan sambil mengayunkan pedangnya. Rahel sama sekali tidak terganggu dengan serangan itu, dia kemudian menghentakkan kakinya ke tanah sebelum terbang keluar dengan pedang di tangannya. Orang India di depan gemetar dan jatuh ke tanah, mereka tidak percaya saat pedang mereka terbelah menjadi 2, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa orang India, Rahel kembali maju, kali ini kecepatannya meningkat dan berhasil menebas 2 orang lagi. Beberapa orang India yang memegang busur, segera mengarahkan anak panah mereka untuk menembak jatuh Rahel saat itu juga. Rahel menginjak tanah lagi ke arah pedang yang tergeletak di sana. Dalam sekejap, pedang itu terbelah menjadi beberapa bagian dan terbang menangkis setiap anak panah yang mengarah kepadanya. Anak panah itu berbalik terbang dan langsung menancap ke dada orang-orang India tadi. Hak, mereka jatuh ke tanah dan lumpuh seketika dengan wajah tidak percaya. Mereka bahkan tidak bisa menghentikan tubuh mereka yang gemetaran. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 menit, Rahel telah menangani selusin orang India dengan sangat mudah. Ekspresi Dahlia John memburuk setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menembak. Para penembak dengan cepat melepaskan pengaman senjata apinya dan mengunci pergerakan Rahel. Tetapi sebelum mereka bisa menarik pelatuknya, Harvey menendang pedang di tanah. Pedang itu terbang dan menusuk tangan penembak hingga tertancap di dinding. Jerit kesakitan terdengar jelas saat itu. Wajah penembak menjadi pucat pasi, senjata di tangan mereka jatuh ke tanah. Mereka mengira bahwa hanya Rahel yang memiliki kemampuan bertarung, tetapi dia tidak menyangka bahwa Harvey juga ternyata sangat terampil. Dahlia dan yang lainnya juga sedikit mengubah ekspresi mereka. Sebelumnya, semua orang hanya percaya bahwa Harvey hanya menggunakan keahlian Rahel sebagai raja senjata untuk pamer. Tapi, saat ini mereka tidak menyangka Harvey bisa bertarung. Dahlia tidak bisa menerima kenyataan itu, dia menatap Harvey dengan dingin sambil mengertakkan giginya. Harvey York, serunya, kamu telah pamer di belakang wanitamu itu sepanjang waktu. Kamu pikir kamu bisa mengubah apapun saat kamu bisa melakukan beberapa gerakan, kamu masih kotoran tak berguna yang bersembunyi di belakang seorang wanita. Berhenti berpura-pura, Harvey mengangkat bahu. Jika kamu tidak senang dengan itu, ayo tangkap aku.
Tapi sebelum kamu melakukannya, aku peringatkan padamu. Siapapun yang mencoba mendatangiku, aku akan melenyapkannya, pegang kata-kataku. Wajah Dahlia langsung gelap setelah mendengar ancaman Harvey. Dia ingin berbicara kembali tapi dia tidak berani mengucapkannya. Dia juga ingin mengambil tindakan tetapi tidak bisa setelah memikirkan apa yang baru saja dilakukan Harvey. Hingga akhirnya, dia hanya diam dan tidak berbuat apapun. Para penembak dari keluarga John juga merasakan nyeri yang sama saat melihat keadaan tuan mereka yang mengkhawatirkan. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka takut pada Harvey, tetapi mereka juga tidak berani mengangkat senjata mereka. Chapter 3405, pertarungan semakin meningkat sementara penembak dari keluarga John hanya bisa menunjukkan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Meskipun Rahel sudah meningkatkan kemampuannya tetapi orang India juga tidak bisa dianggap remeh. Setelah mampu mengendalikan situasi saat ini, lusinan orang India berdiri dan mengepung Rahel. Mereka berencana untuk membuatnya lelah secara perlahan-lahan. Niat membunuh terlintas dari setiap pedang mereka. Ada begitu banyak orang yang mengincar Rahel. Mereka ingin membebas wanita itu karena tidak menghormati mereka. Rahel mengayunkan pedangnya dengan tenang, hingga mengeluarkan cahaya bulan yang menyilaukan mata. Setelah kilatan cahaya menghilang, yang nampak hanya sisa-sisa serangan Rahel, semua pedang yang ditempa dengan baik dalam sekejap menjadi patah. Tak berhenti di situ, Rahel segera mengayunkan tangannya kembali, pedangnya berkelebat seperti malaikat maut. Huk, seorang India memegang lengannya sambil melangkah mundur. Selanjutnya orang kedua, lalu orang ketiga. Hanya dalam 5 menit puluhan orang India jatuh ke tanah dalam keadaan lumpuh. Melihat itu, orang-orang India itu telah kehilangan semangat tempur mereka. Saat ini, Rahel juga mendapatkan beberapa bekas luka di tubuhnya. Meskipun napasnya sudah tersengal-sengal, tetapi dia terlihat jauh lebih baik daripada orang-orang India itu. Di sisi lain, Dahlia sangat terkejut melihat pemandangan itu. Para penempaknya mengerahkan mata mereka dengan panik, dengan wajah yang pucat pasi. Saat itu, mereka mengira Rahel akan diubah menjadi daging cincang. India adalah negara dengan seni bela diri yang cukup menakutkan. Secara alami, orang India juga berpikir bahwa mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka tidaklah penting di depan Rahel, mereka semua telah dimusnahkan. Ekspresi Frankie memburuk, mereka semua adalah ahli dari kuil surgawi, mereka mewakili kebanggaan dari kuil surgawi, tetapi mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang wanita dari negara H. Wajah Frankie menjadi suram sebelum dia berteriak. Mati, kalian semua harus mati. Frankie segera mengeluarkan sebilah pedang yang dihiasi perhiasan lalu menendang meja kopi yang berada di depannya. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan, Harvey. Semut sepertimu tidak akan mengerti betapa menakutkannya seni bela diri India. Aku akan melenyapkanmu, aku akan membalas dendam atas kematian juniorku. Bersembunyilah di belakang wanita itu jika kamu berani. Aku akan melenyapkannya terlebih dahulu sebelum berurusan denganmu. Niat membunuh Frankie jelas terlihat saat lengan bajunya berkibar di udara. Rahel mundur selangkah sambil mengerutkan kening ketika dia bisa merasakan aura Frankie. Kedua aura mereka saling bertabrakan di udara. Wush. Frankie maju selangkah seraya melambaikan tangannya, panah tersembunyi segera melesat langsung ke arah Rahel saat itu juga. Sungguh tindakan yang licik, berbahaya dan kejam. Keputusasaan jelas terlihat di wajahnya. Rahel hanya acuh tak acuh ketika dia mengayunkan pedangnya, menangkis dan membelokkan panah ke samping. Frankie melangkah ke samping setelah melihat adanya peluang. Dia tidak berencana untuk menyerang Rahel. Sebaliknya dia ingin melenyapkan 39. Dia telah dirugikan, jadi dia ingin melenyapkan saksi terlebih dahulu. Setelah itu baru dia akan menelepon polisi. Tanpa adanya saksi, dan melihat identitasnya serta pernyataan Dahlia beserta semua orang yang ada di sini, maka akan mudah berurusan dengan Harvey. Karena kekuatan dalam jumlah belum cukup untuk melenyapkan Harvey, Frankie memutuskan untuk menggunakan kekuatan pemerintah. Dia ingin meningkatkan situasi lebih lanjut, dia menginginkan perselisihan diplomatik. Dia ingin Harvey mati tanpa tempat pemakaman. Chapter 3406, Frankie memikirkan bahwa jika dia tidak dapat melenyapkan Harvey, maka kematian orang-orangnya akan menjadi sia-sia, hubungan keluarga John dan kuil surgawi juga akan hancur. Lagi pula ada beberapa hal yang tidak perlu untuk bicarakan. Tentu saja, yang terpenting adalah fakta bahwa reputasi Frankie akan ternoda. Bagi Frankie, reputasinya lebih penting jauh melebihi apapun. Tepat saat Frankie mengayunkan pedangnya, Harvey maju selangkah sambil menghela napas. Gerakannya terlihat sangat lambat sampai-sampai semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Tapi ketika Harvey mulai mengayunkan tangannya, gerakannya berubah sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi terhadapnya. Pedang Frankie patah menjadi dua saat berbenturan dengan tamparan Harvey. Frankie melangkah mundur dengan wajah yang mengerikan. Dia menyadari bahwa Harvey yang dia pandang rendah selama ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Frankie yakin, dia akan diterbangkan oleh tamparan yang sama jika dia tidak bisa menghindarinya. Tapi ketika Frankie mundur, Harvey dengan tenang berjalan ke depan dan mengayunkan tangannya lagi. Plak, ekspresi sedih muncul di wajahnya, dia terus berusaha menghindar dengan bergerak mundur. Dia tidak mengerti mengapa tamparan yang tampak normal itu begitu menakutkan baginya. Tapi, tiba-tiba saja dia bisa merasakan sakit yang menusuk di wajahnya. Segera setelah itu, dia jatuh pingsan,
darah menyembur keluar dari mulutnya dan dia telah dikirim terbang. Harvey maju selangkah dan mencengkram leher Frankie sebelum jatuh menyentuh tanah. Sungguh gerakan yang sangat cepat, semua orang yang melihatnya diliputi ketidakpercayaan. Bukan hanya mereka, bahkan Dahlia dibuat gemetar, ekspresi mengerikan muncul di wajahnya bahkan sebelum dia bisa mengambil senjata apinya. Harvey benar-benar mengirim Frankie terbang hanya dengan tamparan biasa di wajahnya. Harvey mengabaikan Dahlia dan melirik Frankie, "Kamu sudah kalah." Kata-kata itu sudah cukup membuat Frankie dilanda keputusasaan dan ketidakberdayaan. Sebelum dia melawan Harvey, dia sudah menyelidiki Harvey melalui Ellie dan yang lainnya. Dia mencoba melebih-lebihkan Harvey, tapi pada saat yang sama dia percaya bahwa berdasarkan data yang dia kumpulkan, dia masih bisa menghancurkan Harvey. Bahkan jika itu tidak terjadi, tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan Harvey juga. Seperti itulah yang ada di kepalanya, tapi pada kenyataannya, justru Harvey mampu mengalahkannya dengan begitu mudah, hanya dengan satu tangan. Harvey bahkan tidak menggunakan apapun yang istimewa, yang dilakukannya hanya mengirimnya terbang dengan satu tamparan. Kebenaran telah menghancurkan Frankie sepenuhnya, dia tidak percaya. Meski begitu, dia masih saja berlagak sombong dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Harvey York, aku seorang ksatria yang terhormat dan wakil ketua Dewan Bisnis Barata. Aku memiliki kekebalan diplomatik. Bunuh aku jika kamu berani, kamu akan mati dengan mengerikan jika kamu melakukannya." Harvey tersenyum, "Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan aneh seperti itu. Tapi saat ini, akan sangat memalukan bagiku jika aku tidak melakukan apa yang kau inginkan." Dahlia menggigil ketakutan mendengar itu, dia akan habis jika Frankie juga mati di depan matanya. Dia tidak punya pilihan selain memutar nomor telepon. "Apa maksud dari semua keributan ini? Siapa yang menyebabkan semua kekacauan ini di aula berkabung putraku?" Suara garang terdengar ketika pintu ruang tunggu ditendang secara tiba-tiba.